YouTuber pemula, segera rubah setting ini agar views dan subscribersmu cepet naik. Nah guys, ini adalah hasil riset YouTube gue selama 2 tahun terakhir ya. Dan kamu bakal dapat ilmunya dalam waktu 25 menit aja. Yes, kenapa? Karena gue udah pernah mengalami juga apa yang kalian ngalamin ya. Udah sering upload tapi viewsnya rendah ya kan. Dan gue juga udah kepoin banyak banget channel-channel yang gede ya kan. Kenapa? Mereka ya setiap kali upload tuh bisa rame. Nah, ini udah intisarinya ya. Jadi pastikan kalian nonton dari depan sampai belakang, jangan di skip. Soalnya kalau kamu skip nanti ada yang salah di bagian settingnya. Dan ini beberapa hal teknis banget. Jadi make sure kamu catat ya. Dan kalau perlu diulang-ulang biar kamu paham gimana cara settingnya. Ya udah, nggak sabaran lagi, langsung aja kita mulai. Let's go! Guys, ini adalah 3 hal yang bikin views YouTube-mu susah naik. Rasanya gimana ya? Udah capek-capek bikin ya, bikinnya bukan hanya sehari 2 hari, tapi mungkin bikinnya 1 minggu gitu ya. Udah mulai dari perencanaan, syuting, sampai edit re-edit ya kan. Kemudian akhirnya kamu upload, kemudian viewsnya kecil. Ya kalau bikin video shorts mungkin gampang ya. Cuma kayak begini doang sebentar langsung langsung upload gitu ya. Udah selesai gitu. Tapi kalau kamu bikin video long, ya kan? Ya udah makan waktu segitu lama. Apalagi kamu travel, mungkin kamu mukbang makan, kemudian nggak ada viewsnya. Aduh, sakitnya tuh di sini guys ya. I understand that. Jangan sampai kayak gitu guys ya. Dan sebenarnya ini kadang-kadang disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin secara nggak sengaja kamu lakuin. Nah, ini gue kumpulin 3 hal yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Ya mungkin dia nggak sadar ya kan. Maksudnya mungkin pengen bikin channelnya lebih rame, malah kebalikan efeknya. Nah, makanya kamu harus hati-hati ya. Oke, langsung aja kita masuk ke 3 hal yang bikin views YouTube-mu susah naik dan gimana cara menghindarinya. Oke, yang pertama ini adalah kalau kamu suka sekali komen-komen ya kan, baik di itu YouTube komennya orang ataupun juga kamu komen spam di WA grupnya orang lain ataupun FB grupnya orang lain ataupun Telegram grup. Apa? Komen untuk minta nonton videomu dan kemudian kamu minta orang subscribe ke channelmu. Nah guys, ini adalah ya dosa yang lumayan berat. Loh Pak, emang kalau kita sebarin katanya nggak kenapa-napa Pak? Kan itu kan maksudnya kan supaya orang kayak subscribe ke channelnya kita, ya kan? Kemudian nonton videonya kita. Betul, ya kan? Tapi kalau kamu mintanya itu, quote-unquote, minta orang sub for sub. Nah ini guys ya, jadi kamu bisa sih ngepost videomu kalau dikasih izin sama yang punya grup, atau mungkin itu grupmu sendiri nggak kenapa, ya kan? Tapi kalau kamu minta orang untuk subscribe, kemudian kamu berikan imbalan dengan janji bahwa kamu akan subscribe dia balik. Nah, itu dosa berat. Kenapa guys ya? Karena pada saat kamu melakukan itu, ya, yang terjadi adalah ketika ada orang lain subscribe ke kamu, dia kan bukan subscribe karena suka dengan kontenmu, paham ya? Dia subscribe karena dia nggak enak sama kamu. Bisa paham? Apalagi kamu misalnya share ke grup alumni sekolah atau ke keluarga ya kan dan lain sebagainya. Dan mungkin kamu punya pengaruh ya kan di lingkungan tersebut. Mungkin teman-teman kamu oh ya pengen support kamu ya kan, nggak enak dan lain sebagainya. Akhirnya dia subscribe. So what happen ketika dia subscribe? Dia jadi subscribersnya lo. And then what happen ketika kamu ngupload video ya kan? Yang terjadi adalah YouTube akan menyebarkan kepada subscribers sama non-subscribers. The problem is kalau misalnya sebagian besar subscribers kamu dapatnya dari sub for sub atau dari saudara kamu atau dari teman kamu yang nggak enak sama kamu karena dia kamu suruh subscribe sama dia, ketika YouTube kasih video kamu ke mereka dan mereka nggak nonton, which is gue berani jamin kebanyakan nggak nonton ya kan, itu akan menyebabkan algoritma berpikir gua ini kasih video kamu ke subscribers kamu sendiri loh, tapi subscribers kamu bahkan nggak buka, bahkan nggak nonton, bahkan nggak klik. Artinya apa? Artinya kayaknya video lu jelek. Nah itu guys ya, kayaknya judul lu nggak menarik, kayaknya thumbnail lu nggak menarik. Nah kalau misalnya cukup banyak yang seperti itu, ya, yang terjadi adalah algoritma akan berpikir videomu tuh jelek. Nah, kalau gua kasih ke subscribersmu sendiri nggak ada yang mau nonton, ngapain gua kasih ke non-subscribers? Bisa paham? Ya, itu yang menyebabkan bahkan videomu itu yang sebenarnya udah capek-capek kamu bikin dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, ya kan? Tapi malah tidak disebarkan oleh algoritma. Karena algoritma berpikir subscribersmu sendiri nggak suka dan nggak mau nonton. Nah Pak, jadi solusinya gimana Pak? Nah ini dia solusinya. Solusinya adalah kamu tetap boleh nyebarin ke WA group, nyebarin ke FB group, Telegram group, nggak ada masalah. Ya kan? Cuman solusinya kamu perlu ngomong, ya kan? Please jangan subscribe. Loh Pak, kok ngomong kayak gitu Pak? Iya, gue malah tulis gitu. Please jangan subscribe. Subscribe kalau kamu memang bener-bener suka dengan video gue. Oke, aman ya? Nah, yang lucu guys, ketika lo ngomong please jangan subscribe, orang malah subscribe. Lucu kan ya? Oke, cuman sekarang kalau pada mereka saat mereka subscribe, mereka realize ya kan bahwa mereka memang bener harus suka dengan videomu. Paham ya?
Nah, kalau misalnya nanti videomu keluar, hopefully mereka akan nonton lagi. Kalau nggak subscribe pun bilang, nggak masalah ya kan, saya kepengen cuma kalian lihat. Bantu saya untuk share. Nah, itu saya lebih seneng ya. Tonton dan bantu saya share. Jangan subscribe kalau kamu nggak suka dengan konten gue. Jadi, itu saran gue. Lucu kan ya? Tapi, siapa yang di sini udah ngelakuin? Kalau udah ngelakuin, coba kasih like sekarang ya. Oke, hal selanjutnya yang bikin viewers YouTube-mu susah naik adalah ini guys ya. Kalau kamu banyak pakai hashtag atau yang namanya tag stuffing. Ya, artinya apa? Kamu di videonya tuh udah taruh hashtag banyak banget ya. Ini contoh kayak gini nih ya. Bayangin ya. Tulisnya apa? Surabaya, jalan-jalan. Surabaya di malam hari. Trenggalek, Pantai Cengkrong, DJ, automobil, kuliner, Pantai Mutiara Trenggalek. Semuanya ditaruh. Loh Pak, emangnya nggak boleh Pak? Bukannya nggak boleh. Cuman ini ya akan membuat kontenmu tuh kayak overtagging gitu ya. Jadi udah ditaruh di sini ya kan, ditaruh di deskripsi, di bagian tagnya juga ditaruh tuh. Itu percuma guys, nggak ada gunanya ya kan. Sebenarnya tagging itu yang paling berguna itu cuman kalau nggak salah sih ya 2-3 tagging yang pertama aja yang di awal. Itu yang kelihatan sama orang dan itu yang biasanya akan kebaca juga sama algoritma. Tapi kalau kamu kebanyakan tagging kayak gitu, itu kagak ada gunanya. Dan juga kalau kamu tagging di deskripsi, itu biasanya juga nggak terlalu ngefek ya. Nah, ini terserah kalian percaya apa enggak ya kan, tapi secara pengalaman gua itu nggak terlalu ngefek. Jadi sebaiknya kami tagging berapa Pak? Nah kalau misalnya kamu tagging yang taruh di videonya ketika upload tuh, boleh taruh tagging ya, itu mungkin ya taruh aja sekitar 10-15 nggak kenapa-napa ya kan. Ya, Pak banyak juga, itu tagging yang di videonya. Nah kalau teks yang ada di deskripsi itu saran gua cuma 3 aja ya, supaya apa? Supaya bisa kelihatan dan diklik sama orang. Nah fungsinya apa sih? Fungsinya tagging ini adalah ketika orang ngeklik kalau di deskripsi itu memperlihatkan video-video serupa. Kayak apa ya? Kayak kategori gitu ya. Ini mirip kayak di Instagram, kayak di TikTok, kayak di X ya kan, sama ya kan seperti itu. Tapi kalau yang di teks yang satu lagi yang ketika kamu upload ada bagian teks di situ ya, itu adalah untuk ngasih tahu algoritma. Ya, dan pastikan juga taggingnya ini sesuai dengan SEO-nya kamu, sesuai dengan judulnya kamu ya, biar lebih gampang lagi dibaca oleh algoritma. Paham ya? Nah, hal selanjutnya yang bisa bikin views YouTube-mu susah naik adalah kalau kamu ngambil videonya orang, buat clips ya kan, dan kemudian kamu re-upload. Nah, itu dia guys, itu jadi problem. Pak, saya cuma ngambil sebagian doang kok Pak, nggak banyak-banyak. Yes, kalau kamu ngambil sebagian doang, meskipun nggak banyak ya kan, tapi kalau dalam certain amount tertentu, misalnya kamu ngambil dalam waktu 10 detik, 15 detik ya kan, itu akan dianggap YouTube, namanya konten re-upload. Ya. Nah, terlebih kalau misalnya konten re-uploadnya itu benar-benar nggak ada muka kamu benar-benar ngambil mentah-mentah, plek ketiplek, jebret, ya kan kamu taruh 10 detik. Pak, itu kan konteksnya saya nunjukin ke orang bahwa kontennya seperti ini, misalnya kayak ide konten dan lain sebagainya. Betul, ya. Coba saran saya, mendingan kamu ngambilnya jangan terlalu gede, mungkin setengah ya kan, biasa kalau gue bikin ya kayak setengah, terus setengahnya lagi mukanya kamu gitu ya, itu lebih bagus menurut gue. Bikin konten reaction juga seperti itu ya, jadi jangan sampai terlalu panjang terus nggak ada mukanya kamu, itu bisa kena pelanggaran ya. Jadi di YouTube itu dia algoritmanya bisa ngebaca guys ya, jadi please jangan itu. Apalagi kamu masukin juga misalnya suaranya dia dari video aslinya, itu pasti kena. Ya, nah itu kalau udah kena guys ya, nah sayang viewsnya tuh jadi bantet. Padahal mungkin kamu udah bikin capek-capek ya kan, reactionnya udah lucu, bagus, ya, hooknya udah menarik ya kan, editingnya juga keren. Tapi gara-gara kamu ngambil tuh satu bagian itu aja, mungkin itu 10 detik, 15 detik, dan kamu nggak edit dengan benar ya kan, nggak ada muka kamu, nah itu bisa kena pelanggaran. Akhirnya video itu tidak dipromosikan oleh algoritma. Bisa paham ya guys ya? Nah, semoga kamu nggak melakukan 3 hal kesalahan yang sama ini. Kalau misalnya kamu udah ngelakuin, coba dong langsung aja dibenerin ya kan. Dan kalau udah keburu ngelakuin seperti ini dan udah bantet, ya menurut gua mungkin videonya bisa di-delete aja, di-re-edit, kamu re-upload ulang ya. Saran gua seperti itu. Nah, gimana udah siap praktek? Well, kalau kamu pengen belajar lebih banyak lagi, saran gua coba ikutan ke webinar gua aja nih, namanya YouTube Content Revolution. Ini gua adakan setiap 2 bulan sekali aja guys. Yes, ini 2 bulan sekali aja, kita akan kumpul bareng, lu akan denger gua ngoceh selama 2,5 jam tentang gimana pengalaman gua bangun YouTube mulai dari 0 sampai dengan 1 juta subscriber seperti sekarang ini. Nah, kalau kalian pengen ikutan, langsung aja klik link di bawah ini. Pakai juga kuponnya di sini ya guys. Pakai kupon ini ya kan, supaya kamu dapat diskon langsung 20%. Khusus untuk subscribers channel gua aja. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja diklik sekarang.
Stop, jangan sampai kamu kelewatan tips terbaru ini, yaitu 3 setting yang bisa membuat channel YouTube-mu tambah lebih banyak views-nya. Ya, video-videomu lebih banyak views-nya, of course subscribers-nya juga makin banyak. Siapa yang nggak mau? Bener kan ya? Nah, ini guys, gue udah coba sendiri ya, baru 2 aja gue cobain. Ini views gue udah naik dari ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan juga. Nah, kamu mau nggak? Cuman yang menarik nih ya, masih ada satu settingan terakhir lagi, nanti akan gue beberin dalam video ini, jadi pastikan kamu nonton dari depan sampai belakang, jangan di-skip. Karena di bagian akhir ini adalah settingan yang menurut gue paling penting, dan ini gue akan aplikasikan mungkin di akhir bulan ini ya. Nah, kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, kita langsung lanjut. Yuk, ini dia 3 setting YouTube yang bisa bikin channel viewsmu tambah naik. Dan kalau viewsnya tambah naik, of course subscribersnya juga tambah naik ya. Nah, yang pertama ini guys ya, jangan pakai timestamp otomatis. Oke, ada yang tahu timestamp guys? Timestamp itu kan kalau misalnya kamu pada saat ngupload gitu ya, kan dia ada tanya, kamu mau nggak pakai timestamp otomatis? Artinya AI-nya dari YouTube itu akan mendeteksi ketika mungkin kamu di bagian-bagian tertentu dia akan potong-potong sendiri ya. Nah, menurut gue jangan pakai itu. Karena kenapa? Pertama, motongnya tuh suka salah guys. Karena namanya juga AI ya kan, dia nggak tahu persis seperti apa yang pengen kamu ngomongin atau apa yang ada di otaknya kamu. Jadi ada keterbatasan itu. Oke? Nah, kalaupun kamu mau pakai timestamp, silahkan ya kan, pakai timestamp, cuman kamu potong-potong sendiri ya, dan itu nggak terlalu susah. Nah, buat yang nggak ngerti timestamp tuh modelnya kayak begini guys, oke? Nah, ini kalau kamu klik misalnya, itu mesti dimulai dengan 00.00 ya, jadi buat awalannya, kemudian nanti di menit tertentu, misalnya di bagian ini, bagian kedua, bagian ketiga, nah nanti orang dapat lebih dengan mudah untuk skip-skip pindah ke tempat yang selanjutnya. Ini sebenarnya pro dan kontra, ada yang ngomong pakai, ada yang ngomong nggak pakai. Kalau gue sih, sementara ini gue masih nggak pakai, ya kan? Kenapa? Karena tujuan gue adalah kepengen orang tuh nonton tuh komplit, jangan diloncat-loncat. Karena biasanya kalau ada part 1, part 2, part 3, apa yang terjadi? Ya orang akan loncat-loncat. Dia cuma nonton bagian itu doang ya. Menurut gua pertama, satu, kalau kita ngelakuin itu ya, misalnya orang cuma mau ke konteksnya aja, kadang-kadang dia nggak ngerti awalnya seperti apa. Tapi memang itu mempermudah. Again, ini pilihan aja ya kan. Kalau gua nggak pakai, kalau kalian mau pakai silahkan ya. Tapi yang penting settingan pertama, jangan pakai timestamp otomatis. Oke, 3 setting YouTube yang bisa bikin viewsmu tambah naik selanjutnya adalah ini guys ya. Pada saat end screen itu pakai 1 end screen aja. Alias cuma taruh 1 video aja di end screen. Nah, ada yang tahu nggak end screen itu apa? Kalau ada yang nggak tahu, end screen itu di bagian akhir videomu tuh biasa kan ada tuh 1 video gitu ya. Nah, ada tuh template-nya yang 2 video atau bahkan channel ya. Banyak pilihannya kayak gitu ya. Nah, saran kita ya kan, jangan pakai terlalu banyak pilihan. Karena terlalu banyak pilihan, orang malah makin bingung. Jadi saran gue adalah cuma pakai 1 video aja. Dan video ini kalau bisa related ya. Dan by the way, end screen ini kan kamu bisa pilih. Pertama, video yang dipilih sendiri oleh si YouTube ini, ya kan, sistemnya dia bisa nebak kira-kira orang pengen nonton video apa selanjutnya. Atau video yang memang kamu taruh ya. Jadi terserah kamu. Anyway, kalau videonya itu kayak serian gitu ya. Misalnya 1 seri ngomongin tentang, misalnya contoh kayak gue ya kan, ngomong affiliate semua. Ya pastikan ini juga ada hubungan dengan affiliate. Jangan loncat langsung ke hal-hal yang berbeda, bisa paham ya? Oke, jadi kalau bisa 1 kategori. Tapi kalau lu nggak mau pusing, ya bisa taruh aja YouTube yang nyariin video apa yang lebih cocok buat audiens kamu, ya kan? Karena kadang-kadang YouTube ini ya, karena dia bisa nebak orang ini pengen apa ya, dia bisa tebak videonya. Dan tenang guys ya, ini videonya ini pasti dari channelnya kamu. Meskipun kamu kalau secara manual, kamu bisa taruh juga video dari channel kamu yang lain, atau video orang lain bahkan ya kan. Nah, cuma gue nggak sarankan ya guys ya, buat apa kamu ngedrive traffic ke orang lain. Karena end screen ini kadang-kadang lumayan loh guys ya, kalau kamu taruh ya. Mungkin ada sekitar konversi, misalnya video kamu 100.000 views. Ada konversi 1% aja guys ya, 100.000 views, 1% itu berapa views ya? Dapatnya mungkin 1.000 views ya kan. Berarti ada 1.000 views cuma gara-gara ngeklik end screen aja. Lumayan kan ya? Oke, nah langsung aja dicoba sekarang ya. Oke guys, settingan yang terakhir ini yang bisa bikin views channelmu bakal lebih banyak adalah ini guys ya. Ini menurut gue yang paling penting dan paling baru menurut gue. Dan gue akan coba sendiri di akhir bulan ini. Yaitu bikin klip atau remix dari video-videomu sendiri. Nah, ini guys ya. Maksudnya apa Pak? Klip atau remix. Jadi ini sebenarnya yang pertama kali populerin adalah TikTok ya. Jadi TikTok itu ada modelnya satu kayak duet, kamu bisa berdua gini, atau stitch. Stitch itu cuma depannya doang, mungkin sekitar 5-10 detik gitu ya. Terus abis itu baru kamu bikin videonya. Jadi intinya kamu kayak collab gitu ya guys ya. Kalau di IG itu namanya collab ya. Enggak juga sih. Kalau collab tuh kayak kamu manggil nge-tag orang aja sebenarnya. Tapi kalau di sini lebih mirip kayak di TikTok yang stitch ataupun juga yang duet ya. Nah, di sini artinya kalau kamu punya video yang panjang, orang tuh bisa bikin video pendeknya. Jadi cuma ngambil sebagian dari videonya kamu, dia bisa ngeriak. Misalnya dia cuma gini-gini doang kayak gitu. Itu bisa guys ya. Oke? Kalau kamu
misalnya videonya panjang, contohnya kayak di sini ya, yang Deddy Corbuzier itu kan panjang ya. Nah, ada bagian-bagian yang menarik, highlight lah istilahnya gitu. Itu bisa kamu jadikan video-video pendek ataupun remix. Nah, pertanyaannya, yang bikin ini akun utama atau akun yang lain, Pak? Nah, saran saya, mendingan akun yang lain. Coba kamu bikin akun keduanya kamu atau ketiganya kamu yang ngeremixin ini. Jadi, kalau semakin banyak yang remix ya, algoritma akan berpikir, wah video kamu ini benar-benar menarik ya, sehingga banyak orang yang nge-remix. Bisa paham di sini ya guys ya. Nah, coba bikin jadi satu video panjang itu kamu bisa remix banyak sebenarnya ya kan. Dan kamu nggak pernah tahu, karena sekarang yang namanya video shorts itu di YouTube itu lagi meledak banget gitu ya. Jadi silahkan dicoba, menurut gue ini salah satu yang oke. Cuma gue nggak sarankan di dalam satu channel yang sama ya guys ya. Jadi kamu pakai channel yang berbeda, pakai akun yang berbeda untuk nge-remix video dari akun utama kamu. Nah, gimana guys ya? Menurut kamu dari 3 tips ini yang mana yang paling menarik dan yang mana pengen kamu coba duluan? Coba tolong di komen sekarang ya. YouTuber pemula, kamu capek nggak sih? Udah susah-susah bikin dan ngupload video, tapi viewsnya selalu mentok di 500 views. Oke, yang selalu mentok di 500 views, langsung ngaku sekarang. Gue yakin semua channel itu sebenarnya punya kesempatan yang sama. Jadi algoritma itu nggak mandang bulu. Jadi nggak masalah kalau channel YouTube kamu itu baru atau lama. Nggak masalah kalau channel kamu itu YouTube long atau shorts. Kamu juga bisa loh. Mestinya dapat puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan views. Selama kamu tahu caranya ya. Nah, di sini gue mau kasih tahu caranya di video ini. Rahasia YouTuber pemula bangkit dari video 500 views. Karena setelah gue terapin cara-cara yang gue akan share di video ini, channel baru gue yang tadinya cuman segini viewsnya, sekarang hasilnya bisa naik jadi segini. Mantap kan? Oke, cara pertama supaya YouTuber pemula bisa bangkit dari video 500 views atau views ratusan doang adalah lu mesti manfaatin namanya tren. Yes, tren. Kemarin tuh salah satu video gue yang ini ya, ini lebih rame dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Karena ini gue ngambil tren yang waktu itu lagi bludak, yaitu apa? Labubu. Kalau lihat grafiknya di sini guys, not bad ya. Jadi lihat tuh yang abu-abu di bawah itu tiba-tiba cek langsung naik gitu guys ya. Jadi selang waktu belum sehari lebih gitu ya, 1/3 hari gitu ya kan, tiba-tiba tuh langsung neset dibandingkan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang lebih suka dengan video ini. Dan ini juga gue judulnya agak sedikit clickbaity juga. Gue ngomong, segala sesuatu kamu perlu tahu tentang Labubu. Nah, orang-orang yang penasaran ya, apa sih Labubu ya kan, orang ini boneka apaan, dari mana yang bikin, kenapa ini rame, emang apa hubungannya dengan si Lisa Blackpink dan lain sebagainya. Orang pengen tahu. Nah, itu kita ngomongin di dalam podcast ini ya. Dan hasilnya cukup memuaskan. Kamu bisa lihat di sini ya, semuanya naik. Penayangannya naik, waktu jam tontonnya juga naik ya kan, semuanya naik ya. Dan ini plus kalau udah manfaatin tren ya, make sure kamu juga taruh judul atau dengan kata kunci yang benar. Jadi SEO juga berpengaruh guys. Jadi kalau lu misalnya ngomongin Labubu ya kan, misalnya contoh di sini nih, gue pakai contoh Labubu. Tapi kan di judul gue nggak tulis Labubu, itu nggak bisa termasuk dalam tren ya guys ya. Oke? Paham maksud gue? Jadi kalau lu mau ngomongin sesuatu yang tren, misalnya yang hari ini lagi rame, misalnya Doktif versus Dr. Richard Lee, misalnya kayak gitu. Nah, itu di judulnya masih ada, guys. Nggak cuma di thumbnail ya kan, tapi di judulnya masih ada. Supaya apa? Ketika orang-orang yang tertarik dengan ini juga memberitahukan kepada algoritma, ya kan, bahwa video lo ini ngomongin tentang ini. Ya, jadi lebih gampang dia. Dia kan sebenarnya sekarang canggih juga, tapi kan dia nggak bisa nebak ya, maksudnya nggak bisa nebak dengan cepat gitu ya, bahwa video itu tuh ngomongin tentang hal ini. Jadi saran gue, ini aja gue udah tulis di judul dan lain sebagainya, masih perlu sekitar 1,5 hari supaya bisa naik ke pick up sama algoritma. Apalagi kalau lu nggak nulis ya. Jadi saran gue adalah lu tulis di judul kata kunci yang tepat sesuai dengan tren yang berlaku saat itu. Gimana menurut sendiri? Udah cobain tren belum? Kalau udah cobain tren sama SEO kata kunci ya kan? Kasih tahu di komen ya. Oke guys, cara selanjutnya supaya YouTuber pemula bisa bangkit dari 500 views adalah lu perlu ngecek di analytics-nya lu. Oke, di analytics lu coba masuk ke bagian konten ya kan, kemudian lihat konten-kontenmu ya kan. Cek konten-konten yang udah kamu upload sebelumnya ya. Yang mana yang views-nya paling banyak, yang komennya paling banyak, yang like-nya paling banyak ya kan, dan lihat peningkatan jumlah subscriber setelah upload. Ya, ini penting banget guys ya. Jadi kamu tahu orang-orang tuh lebih cenderung suka konten-konten seperti apa. Tapi Pak, yang saya rame itu yang tren-tren semua. Ya udah, kamu bikin tren lebih banyak. Oke? Cuman kamu perlu ada satu benang merah ya kan. Contohnya misalnya kalau kamu masak. Ya masaknya tapi ada sedikit-sedikit tren ya. Kamu suka masak misalnya, kamu suka masakan Indonesia, tapi kadang-kadang kamu bikin masakan Korea, masakan itu masih bisa menurut gua ya kan. Atau misalnya kamu jalan-jalan ya kan, kamu misalnya review kuliner, makanan, ya tergantung ya kan, terserah ya kan. Tapi intinya
Yang tren tadi yang di awal mesti dimasukin, kemudian yang kedua ini lu perlu ngecek di YouTube Analytics yang mana yang lebih rame selain yang tren-tren tersebut. Kalau tren biasanya memang rame ya. Nah, jadi apa yang perlu dilihat? Dan salah satu yang paling penting menurut gua adalah retensi, ya kan? Retensi daripada penonton lihat videomu. Ini seperti ini nih. Oke guys, kalau retensi lu perlu lihat grafik ini ya guys ya. Nah, di sini ya, lu lihat di sini nih. Ya, ini kan di atas yang abu-abu. Kalau di atas abu-abu itu bagus guys. Ya, yang abu-abu ini yang agak tebel itu ya. Itu menunjukkan jumlah rata-rata retensi videomu, ya kan? Maksudnya rata-rata video retensimu itu di antara yang paling tinggi sama yang paling rendah ini. Nah, video ini agak sedikit beda, ya kan? Video ini di atas retensi rata-rata, ya. Artinya orang nonton lebih lama, yang bertahan nonton lebih lama. Jadi intinya contoh misalnya gini, dari 100 orang yang nonton, dia actually udah ngeklik dan nonton, ya kan? Ada berapa banyak orang yang bertahan. Nah, kalau kita lihat di sini, sampai 2 menit pertama masih ada 45% orang yang nonton. Artinya kalau dari 100 orang, 45 orang masih betah nonton selama 2 menit. Bisa paham di sini guys ya. Semakin banyak ini, semakin dia garisnya itu semakin flat, itu semakin bagus. Artinya ya orang-orang seneng dengan videomu. Bisa paham ya? Dan kalau tipikal model kayak gini, kayak edukasi dan sebagainya, memang ya modelnya seperti ini ya, nggak bisa langsung flat banget gitu ya. Biasanya yang flat banget itu modelnya kayak entertainment, kayak MrBeast kayak gitu, itu bisa tuh, ya kan? Dibikin lebih menarik ya. Jadi intinya video-video lu harus bikin orang stay. Dan kalau misalnya hit the right mark, hit the right audience, mereka akan stay lebih lama. Dan itu akan membuat YouTube merekomendasikan video-video lebih banyak. Kita kepengen video kita viral karena algoritma yang nge-push. Itu akan membuat video kamu menjangkau lebih banyak orang. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke poin selanjutnya. Oke, cara yang terakhir. Cara YouTuber pemula bisa bangkit dari video 500 views adalah kamu mesti bangun yang namanya fans base. Oke, kalau kamu nggak punya fans base, berat. Oke, kamu hanya mengharapkan algoritma aja. Jadi fans base itu kamu create. Nah, kalau create, kamu bisa taruh di mana? Ada macam-macam platform, ya kan? Ada orang pakai WhatsApp group, ada pakai WhatsApp komunitas, pakai Discord, pakai Telegram group, Telegram komunitas. Apapun itu, terserah, ya kan? Yang menurut kamu paling oke. Gue dulu udah pernah coba pakai Discord, cuma orang Indonesia kayaknya kalau nggak main game mungkin nggak ngerti Discord ya. Jadi, gue coba juga pakai Telegram, tapi Telegram kayaknya cukup banyak orang Indonesia nggak pakai Telegram juga. Jadi gue sekarang pakai WhatsApp komunitas. Nah, menurut gue paling bagus di WhatsApp komunitas. Bukannya kenapa? Kemarin dulu gue pernah pakai WhatsApp group. Problem dengan WhatsApp group adalah nomor HP semua orang itu kelihatan guys ya. Jadi ada beberapa orang tuh yang iseng, dia nge-grab ya kan, kemudian orang-orang di spam ya kan. Jadi itu nggak bagus guys. Makanya sekarang kita rubah ke WhatsApp komunitas, di mana orang nggak bisa ngelihat siapa ataupun jumlahnya berapa banyak orang yang di dalam komunitas tersebut ya. Tujuannya apa? Untuk melindungi semua warga di komunitas, di fanbase-nya kita ya. By the way, kalau lu pengen ngikutan WhatsApp komunitasnya kita, langsung aja di sini. Linknya gue sertakan di deskripsi ya guys ya. Di situ kita akan selalu kasih update, insight terbaru, dan juga beberapa hal yang mungkin kita nggak sempat ngomongin di YouTube ataupun juga di video. Bisa paham ya? Oke? Jadi kalau mau cepet kan langsung di situ. Jadi fanbase ini atau WhatsApp komunitas ini menurut gue penting banget ya. Ini penting banget. Karena kenapa? Dengan membuat WhatsApp komunitas ini memberikan kamu update yang lebih cepat. Karena gini ya. Jangan ngarepin orang kadang-kadang, oke, Pak, dia udah subscribe, Pak. Oke, kemudian begitu video baru muncul, semua orang langsung dapat link dari YouTube. Oke, enggak seperti itu, guys. Ada nggak di sini yang ada video baru gitu ya, dari gue misalnya gitu ya. Tapi di YouTube lu, di HP lu nggak keluar notifikasi apa-apa? Ada? Ya pasti ada, bener nggak? Tapi kalau di WhatsApp, kemungkinan ada. Ya, kemungkinan langsung keluar. Makanya gue bilang ya kan, lebih bagus kalau lu bangun samanya WhatsApp komunitasnya. Jadi itu akan memberikan update lebih cepat. Kadang-kadang orang kelewatan guys, kadang-kadang orang sibuk nggak nonton dan sebagainya, ya kan. Tapi setiap orang pasti buka WhatsApp setiap hari, betul? Ya kan. By the way, gue nggak di-endorse WhatsApp ya. Dan anyway, WhatsApp itu gratis ya kan. Dan juga komunitas ini gratis, kamu bisa join aja langsung. Nah jadi itu saran gue guys ya. Mungkin pertanyaan kamu selanjutnya adalah, Pak, saya punya followers atau saya punya subscribers itu masih sedikit sekali, Pak. Apa mungkin saya bangun fanbase? Ya mungkin aja, ya kan. Kalau orang suka dengan apa yang kamu ngomongin, tetap akan ada orang yang mendukung kamu. Percaya sama gue, ya kan. Tahu dari mana, Pak? Jadi tahunya dari sini ya guys ya. Gue tuh pernah pergi ke konser. Nah di konser ini ada 3 band. 3 band bayangin ya. Jadi sebelum band utamanya, band lakonnya, ini ada 2 band di awal yang ngebuka acaranya. Dan yang menarik guys, gue ngeliat nih ya, di setiap band ini ada fanbase-nya masing-masing ya. Jadi band yang pertama itu
Mainnya jago juga ya kan, tapi gitarnya sampai putus segala ya. Dia nggak ada gitar lagi. Jadi mainnya cuma pakai senarnya yang putus itu guys ya. Tapi tetap aja ada yang ngefans sama dia, yang ngikutin dia terus. Oke, setelah band yang kedua, band pertama keluar, band kedua juga mainnya asik ya kan. Ada juga fansnya. Tapi band yang terakhir, yang utamanya, nah ini yang paling banyak fanbase-nya. Bisa paham ya? Jadi nggak peduli sekecil apapun channelmu, gue yakin pasti ada orang yang suka dengan kontenmu, yang cinta sama kamu. Nah, memang sih banyak orang yang nggak tahu dan nggak suka. Bukan nggak suka ya, nggak tahu, oke? Nah, jangan pedulikan mereka, ya kan? Kamu pedulikan, cari dengan orang-orang yang support kamu, yang selalu mendukung kamu. Nah itu, kalau kamu bikin WA komunitas kan nggak ketahuan berapa banyak orang dalam grupnya. Ya so what, ya kan? Bikin aja di situ, ya kan? Dan kamu bisa kasih update terus ya. Pelan-pelan, nah itu lama-lama juga terbangun. Bisa paham di sini guys ya? Itu aja, semoga ngebantu ya. Dan jangan lupa, oke? Komen sekarang dan tebak kira-kira jumlah views video ini kira-kira berapa 7 hari ke depan. Nanti pemenangnya akan kita umumkan minggu depan.